triknya itu dalam usaha itu kuncinya yang pertama. Buat sobatku semuanya, sebelum kita mulai nonton videonya, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar kita bisa menjadi pribadi yang baik. Dan buat sobatku yang muslim, udah pada sholat belum nih? Kalau belum, yuk sholat dulu. Selesai itu kita lanjut nontonnya sob. Nama saya Haryo. Yang langsung ownernya ya? Iya, langsung pemilik. Nah, Bang Haryo, ini kan usahanya dari tahun berapa nih Bang? Usaha dari 2015. 2015 berarti sekarang 6 tahun. 6 tahun, kurang lebihnya 6 tahun. Dulu awal usaha itu kita nggak ada hutang sama sekali. Kita hanya main di olahan seafood aja itu yang banyak menu nugget, otak-otak, sosis, dan dulu kita bakar. Nah Bang, dulu yang pas di usaha bakar-bakaran itu lokasinya di mana? Lokasi pertama itu ada di Jalan Rawa Bebek, Jalan Rawa Bebek. RW 12. 2015 kita di sana bongkar pasang sampai tahun 2017. Alamatnya di mana nih sini? Ini Jalan Tanjungwangi 2, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Penjaringan, patokannya di samping Rusun Mawar Penjaringan. Nah, kalau di map sudah ada di map kita. Klik aja kedai hotang mozzarella Bang Aryo. Kedai hotang mozzarella. Iya, dulu awal mulanya itu dulu masih kerja, saya masih kerja, belum ada usaha gitu. Nah, saya berpikir kan nggak pengen selamanya kita kerja sama orang. Pengennya kita usaha, walaupun itu usaha itu kecil, tapi kita pengennya usaha. Mungkin suatu saat kecil dari kecil jadi besar. Dulu saya terinspirasinya dari ngelihat kuliner gitu kan. Di mana tuh? Daerah Gang Kancil. Oh, di Gang Kancil. Nah, itu kan kuliner semua tuh. Saya bilang apa saya coba jualan kayak gini ya. Cuman belum tahu caranya gimana. Ya kita belajar usaha ini otodidak sih. Gitu. Nggak belajar sama orang sama sekali, nggak ada yang ngajarin. Kita belajar sendiri ya kan. Dulu kita cuman main sosis bakar, otak-otak bakar gitu kan. Akhirnya biasa aja dengan topping saus mayones itu biasa aja, nggak ada spesialnya, sama dengan orang-orang jualan seperti itu, sama, nggak ada bedanya. Nah, akhirnya kita mikir gimana caranya jualan kita itu beda dengan yang lain. Nah, akhirnya saya coba dengan pakai racikan sambal. Racikan sambal itu kita dari menu resepnya dari orang tua sih. Dari orang tua dulu ya, orang tua saya memang dulu paling ahli bikin sambal, dari segala macam sambal orang tua pintar. Akhirnya saya minta satu resep sambal yang cocok untuk bakar-bakar gitu. Akhirnya dikasihlah resep mama sambal wijen. Nah, dicoba sambal wijen. Kita coba, kita nggak jual dulu, kita tester dulu ke teman-teman, bisa kasih makan, kasih coba. Nah, akhirnya teman-teman bilang enak. Nah, kalau begitu kawan-kawan bilang enak, langsung lah ayo kita buka aja, langsung jualan gitu kan. Nah, alhamdulillah dari pertama buka itu kita melonjak tuh selama 2 bulan 3 bulan bagus. Yang namanya jualan naik turun ya. Nah, selanjutnya habis 3 bulan itu kita enak tuh, hasil tinggi. Begitu lewat 3 bulan down turun tuh, turunnya lumayan lah ya. Saya juga pernah ngerasain sehari 70.000 dari modal 300.000 nggak balik modal ya? Nggak balik modal, jadi 300.000 modal seharian cuman dapat 70.000 ya kan? Buka padahal dari jam 2 siang waktu itu, dulu saya sendiri yang jaga sama istri dulu kan. Buka sampai jam 2 malam waktu itu. Jadi hasilnya cuma 70.000. Besoknya lagi sampai nggak laku juga pernah, sampai kita masukin ke freezer sampai keluar lagi, masuk lagi. Akhirnya lama-lama kita kan nggak enak kita jual lagi kan, rasa udah beda karena udah terlalu banyak disimpan. Akhirnya buang, belanja lagi, sampai saya habis-habisan modal lah. Apa yang ada, pokoknya yang bisa kita jual lah, yang penting kita bisa jualan lagi. Nah,
Jadi semua pedagang pasti pernah ngalamin gagal laku lah ya. Iya. Tapi yang paling penting tuh ya udah nggak usah nyerah. Ya, Mau ada apa jual buat modal lagi, Iya. ulang lagi ya. mindsetnya sih kita pengen maju terus. Jadi pindah di sini itu dari 2017 awal sampai sekarang. Dulu rame-ramenya itu semenjak ada hotang. Utang yang Ada hotang, betul. Tadinya memang nggak ada hotang. Di sini omset standar lah, 200-300 per hari. Begitu saya mencoba inspirasi lain, kita bikin hotang nih. Nah, kita belajar nih, ya kan. Akhirnya kita coba dulu di rumah dan berhasil, coba kita jual. Begitu kita jual, hari pertama sampai dalam 1 bulan itu omset melonjak dari 300 ke 600. Itu nggak naik lagi tuh, bertahan di 1 juta. Itu hanya hotang, hotdog, sosis kentang ya. Nah, berhubung saya pengen mendebar sayap kan, jadi pengen lah ada punya cabang gitu, walaupun 1, 2, atau 3. Nah, dari situ gimana caranya, sedangkan buka cabang kan kita butuh modal banyak ya. Sedangkan omset kita masih di rata-rata, belum di up lah ya kan. Akhirnya kita coba ke hotang mozzarella. Oh, ditambahin mozzarella. Dulu nggak pakai mozzarella. Dulu nggak ada mozzarella. Ya, kita punya inspirasi sendiri gimana ya biar ada peningkatan lagi. Akhirnya kita coba dari segala macam merek mozzarella, kita coba semua. Ya kan, kita cari yang cocok, yang kita rasakan enak ya kan, kita enak tuh. Akhirnya kita coba pakai merek ini, akhirnya jadi kan. Nah, kita jual. Dan setelah kita jual, alhamdulillah begitu ada mozzarella naiknya Drastis. 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat lah, dari 1 juta ke 1,5, 2 juta, dan sampai sekarang ini bertahan di angka 2,5 juta sampai 3 juta. Cuman 1 lapak aja, yang di sini aja. Akhirnya dari hasil sini kita buka cabang. Kita awal buka cabang itu nggak spontan ya, nggak instan kita bukanya, kita bertahap. Ada step by stepnya, bertahap. Awal kita ada uang segini buka cabang. Pertama buka cabang itu kita di Gang 2 Masjid Keramat Luar Batang, Gang 2. Nah, dari hasil sana sama hasil sini kita gabungin lagi buat buka cabang lagi, tempat lain. Di mana tuh? Cabang kedua di Angke, Rusun Angke, depannya Rusun Angke itu. Nah, dari situ kita nggak pernah memikirkan hasil, kita memikirkan gimana caranya terus berkembang. Ya, dari hasil itu kita kembangkan. Akhirnya buka cabang lagi. Cabang keempat kita ada di Muara Baru, depan Rusun Muara Baru. Nah, dari cabang Muara Baru, cabang kelima ada di Muara Angke, Jalan Bermis di Muara Angke. Nah, lanjut cabang ke-6, terakhir cabang ke-6 ini baru setengah tahunan kurang lebih, ada di Kapuk Muara, Pasar Goyang, depan Futsal Magnet. Kalau yang tadi jadi ceritanya Bang Aryo, nggak penting nih 1 titik berapa dulu, itu dikebelakangin dulu, pokoknya itu dikumpulin semua biar berkembang dulu. Iya. Intinya. Itu dalam kurang lebih 3 tahun itu baru banyak cabang. 3 tahun. Berkembangnya 3 tahun baru nambah gitu. Tapi itu semua cabangnya masih di kaki Bang Aryo, maksudnya bukan franchise. Enggak, kita nggak buka franchise karena nggak kepegang juga, nggak kekontrol juga. Namanya franchise kan kita harus ada ikatan kontrak ya. Nah, kita juga sulit mempercayai orang dalam franchise, itu nggak mudah. Karena memang saya pernah franchise ya, pernah waktu sampai 3 franchise, pernah. Akhirnya dilihat dari kejujuran sang franchise itu hilang, jadi nggak ada rasa puas buat mereka. Akhirnya dia nikung lah ibaratnya. Yang resep tadi diambil gitu ya. Jadi yang dalam ikatan kontrak franchise itu kan semua bahan dia belanja di kita. Nah, dia belanja di luar. Itu yang ketidakjujuran itu. Ketidakjujuran. Akhirnya kita udahlah, percuma kita buka franchise juga, sedangkan dia barangnya nggak mau ngambil sama kita. Yang namanya franchise kita harus dari kita semua dong. Nah,
Dia nggak mau. Karena menjaga kualitas. Karena menjaga kualitas. Yang dikhawatirkan sebenarnya bukan cuma ngambil barang di orang, tapi kalau kualitasnya berubah, nama kitanya jelek. Nah, akhirnya kan orang beli, bang, yang sono punya bang juga kan, kok rasanya beda gini. Nah itu yang jadi problem. Jadi nama kitanya jelek. Akhirnya, iya nggak mau lah, kita main di atas kaki kita sendiri aja, menjaga kualitas rasa. Untuk hotang seperti saya itu rasanya nomor 1, harganya nomor 2 lah. Kita utamakan rasa. Jadi kalau untuk kalangan remaja yang penting rasa enak gitu. Dan terjangkau juga ya. Terjangkau lah. Kita masih terjangkau kok 15.000. Karena di mana-mana hotang juga segitu. Iya. Dan ada yang bahkan yang di atas itu. Ada banyak, ada yang lebih tinggi. Awal ada ide yang hotang itu gimana? Awal bikin hotang itu, jadi waktu pertama bikin hotang itu saya melihat kuliner Korea. Di mana, di TV atau di YouTube? Di YouTube. Kuliner Korea di YouTube. Kita nggak mau ambil yang di Indonesia ya. Kita ngeliat di Korea, cuman kita nggak ngerti bahasanya ya di YouTube. Cuman kita tahu teorinya, tinggal kita praktekin gitu kan. Ngelihatnya. Jadi kita praktekin. Ya itu nggak gampang. Itu saya belajar itu kurang lebih seminggu. Itu terus gagal. Habis berapa gitu? Habis berapa itu waktu itu bikin gagal, udah tuh mau makan mau buang ini gagal, bikin lagi akhirnya kan dalam 1 minggu, wah ini kayaknya berhasil nih, akhirnya begitu berhasil dicobain sama kawan-kawan, begitu kawan-kawan bilang oke, udah siap jual, baru kita terjun. Paling sulit belajar bagian yang mana? Kan ada kalau hotang bagiannya. Ada bagiannya kan, ada dari hotang kan ada bagian ngadon, ada bagian motong kentang, ada yang bagian bikin, ada bagian goreng, sambel. Kalau sambel kita nggak bisa publikasikan karena memang itu resep dapur kita, nggak bisa ya. Tapi kalau tingkat kesulitan ini bikin di membentuk hotangnya itu kita nggak gampang, nggak bisa. Saya aja ngajarin karyawan itu bisa nyampe 2 bulan 3 bulan baru bisa, baru cakep, baru bisa. Nanti adonannya juga ngaruh ya, jadi adonan itu ngaruh. Jadi yang terpenting itu kita adonannya kita salah, kita bikin juga gagal. Jadi ada yang lembek, ada yang kekerasan. Keenceran kita nggak bisa bikin, kekerasan juga kita menggumpal doang, kentang nggak bisa nempel. Ketebelan juga nggak enak. Nggak enak, nggak bakal matang dalamnya. Ketipisan nggak bisa nempel. Kalau keenceran itu nggak bisa. Oh iya. Jadi susah. Tantangannya banyak ya. Banyak. Seminggu itu. Ingat nggak habis berapa rupiah atau berapa box merek atau apa gitu? Untuk awalnya. Iya, mau merek sosisnya, berapa merek atau berapa kejunya, berapa merek kita coba paling enak ketemunya. Kita dari keju mozzarella-nya itu lebih dari 10 kita. 10 merek. 10 merek kita coba. Ini rasanya kurang, yang kedua rasanya kurang. Ada yang asin, ada yang meleleh tapi kurang asin, ada yang asin tapi nggak meleleh. Kan? Akhirnya terakhir kita coba ada produk dari Argentina. Oh, ini dari Argentina. Ini yang dari Argentina tapi 100% halal gitu. Begitu udah kita pas, asinnya pas, mulurnya pas, jadi teksturnya juga lembutnya pas. Mozzarella kan ada yang kasar juga. Begitu tarik, begitu dipegang juga dia kasar. Kalau ini lembut. Putus ya. Kalau ini lembut. Kalau untuk sosis kita cuman 1, 2, 5 lah, 5 merek kita coba. 5 merek dari yang harga paling murah, dari harga yang paling mahal. Nah, kita ambil yang standar aja lah. Enggak kalau murah, banyak sih murah, cuman kan rasanya beda ya kan. Jadi tetap masuk hitungan rasa, hitungan harga. Kita hitungan menyesuaikan, hitungan rasa, hitungan harga. Gimana caranya balance lah dari rasa sama harga. Nggak rasa enak tapi harga tetap terjangkau. Oke Bang Aryo, terima kasih atas sharing-sharingnya ya Bang ya. Sobat Kuliner doain nih, semoga makin sukses nih Bang. Nah Bang Aryo, nih terakhir nih Bang, Sobat Kuliner mau minta pesan-pesan dong buat penonton yang mau nyobain atau penonton yang pengen usaha apapun lah ya. Kira-kira mengambil inspirasi dari pengusaha sukses Bang Aryo yang omsetnya sekarang udah alhamdulillah ya.
Ya buat teman-teman, buat para penonton nih yang penasaran buat nyobain hotang beda dari yang lain lah. Hotang kita kalau untuk rasa kita dijamin lah beda, dan untuk hotang kita itu ada ciri khasnya dari sambal wijen. Buat yang penasaran mau nyoba, silahkan datang aja di Jalan Tanjung Wangi 2, Penjaringan, Jakarta Utara, sebelah Rusun Mawar Penjaringan. Buat para penonton nih, teman-teman yang mau coba usaha, yang nggak mesti yang mau masa kayak saya, silakan. Mau coba usaha yang lain silakan. Intinya triknya itu dalam usaha itu kuncinya yang pertama sabar ya. Lanjut lagi, orang usaha itu harus siap rugi. Jangan mikirin untung, tapi harus pikirkan ruginya dulu. Dari kita mentinginnya itu nggak mentingin untung. Memang kita dalam usaha itu, dalam jualan seperti saya ini, yang terpenting itu sabar, dan lanjut lagi kita harus siap rugi. Karena itu yang bakal kita hadapi dalam usaha. Bukan langsung kita mendapat hasil yang besar, pasti kerugian dulu yang kita terima. Dan kita itu berharap buat usaha itu jangan memaksakan diri, akhirnya kita sendiri yang jatuh. Jadi ya kayak kalau saya pribadi sendiri, saya sendiri itu kehabisan modal, kita jual aja, mau jual motor, mau jual TV, mau jual HP. Yang penting kita usaha kita jalan dulu. Keadaan kondisi seperti ini, PPKM seperti ini, pandemi seperti ini, kita butuh bantuan orang, pinjam uang ke orang, belum tentu dikasih dan belum juga dipercaya sama orang itu. Jadi ya kita harus bekerja keras sendiri. Malah kalau pinjam bisa kelilit utang. Nah, kalau pinjam itu apalagi kalau bertemannya yang kena bunga, nah kita itu hasilnya ya larinya untuk bayar bunga aja gitu. Kalau nggak berkembang usaha, jadi usahain ya buat yang mau usaha, kita modal dengan semampunya kita sendiri dulu. Oke Bang Adel, terima kasih banyak. Semoga makin sukses usahanya. Nah Sobat Kuliner mau nantang lah ya. Ya. Ini kan harganya berapa tuh satu biji? Yang kecil 10.000, yang paling besar 15.000. Paling besar 15.000. Nah, Sobat Kuliner mau pesan yang lebih besar dari 15.000 bisa nggak kira-kira? Kita coba ya. Nah, maksimal berapa nih kira-kira? Dibayang-bayangin dulu dah berapa kira-kira? Maksimal 50.000 lah. 50.000 bisa tuh. Bisa. Itu jadi nanti makin panjang. Makin panjang. Waduh, kayaknya menarik nih. Ya buat para penonton jangan lupa nonton, saksikan. Kita ada request dari Sobat Kuliner, permintaannya minta bikinin yang 50.000 hotang mozzarella, yang 50.000 kita akan bikin yang sepanjang menyesuaikan sama kuali kita. Terima kasih Bang Adel. Selamat malam. Salam.